Shalom. Sudah cukup ya liburannya? Mari kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Saudara, saya menemukan bahwa ada satu kata yang penting untuk kita mengerti dan penting untuk kita ketahui, yaitu kata why. Saudara, banyak orang tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa dan bagaimana dia melakukan, tapi nggak banyak orang mengerti kenapa mereka harus melakukan. Saudara bisa ada di tempat ini, saudara tahu caranya nyanyi. Beberapa orang sangat mahir dalam penyembahan, dalam tarian, dalam kebaktian. Tapi nggak semua orang tahu kenapa saudara harus ada di kebaktian ini. Saudara, tadi pagi saya mendapat kehormatan waktu nyetir ke Mahanaim. Tiba-tiba saya bertemu dengan satu orang pasukan Tuhan. Karena baju batiknya nggak bisa dipungkirin ya, ini pasti orang Mahanaim. Dan saya ajak masuk. Kebetulan mobil saya masih cukup. Masuk dan saya tanya, "Bapak rumahnya di mana?" Ternyata rumahnya sangat jauh. Harus 2 kali naik angkot dan turun di depan Kemang. Karena tidak ada ojek. Jadi mungkin ojeknya masih pulang kampung. Jadi jalan kaki, saudara. Untuk ketemu jadi bisa naik mobil sampai ke Mahanaim. Beliau berarti jalan sangat jauh, naik angkot 2 kali, pindah 2 kali. Harus tambah ojek lagi untuk sampai ke Mahanaim. Tapi apakah tahu kenapa harus ada di tempat ini? Beberapa saudara bisa datang on time. Saudara tahu caranya on time. Tapi nggak tahu kenapa saudara harus on time. Nah, hari ini saya punya ada kuesioner sedikit. Boleh saya minta linknya dikeluarkan. Boleh saya minta saudara keluarkan handphone. Saudara bisa scan. Saudara bisa isi. Tolong isi jawaban hanya dengan 1 kata. Setahu saya ada 3 kolom. Tapi saya minta saudara isi dengan 1 kata, 1 kata, 1 kata. Seperti itu ya. Setahu saya terbatas sampai 50 orang. Tapi ya sudah, siapa cepat dia dapat. Oke, saudara bisa scan. Dan saudara bisa isi apa alasan untuk engkau hidup, saudara. Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa alasan untuk engkau hidup. Untuk engkau bangun setiap pagi, menjalani hari, saudara bekerja, saudara melayani. 1 kata. Setahu saya ada 3 kolom. 1, 2, 3. Saudara bisa isi 1 kata, 1 kata, 1 kata. Saya hidup untuk uang. Saya hidup untuk lawatan. Saya hidup untuk destiny. Atau saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup untuk melayani. Apa yang memotivasi saudara untuk bangun pagi hari ini? Cinta, asik. Tepuk tangan. Isi dengan 1 kata saja. Jangan terlalu panjang. Pak, seperti ditulis dalam Filipina, itu tidak usah ya. 1 kata saja. Boleh kalau sudah hasilnya sembari dikeluarkan? Nah, oke. Dia akan sembari, dia akan terus ngisi. Keluarga, ya ini hasil asli dari yang sedang saudara isi sekarang ya. Saya akan tunggu sampai selesai. Yang paling besar adalah yang diisi katanya paling banyak. Jadi saya lihat ada keluarga, destiny. Destiny mungkin paling banyak. Tuhan, uang, jujur ya. Ada yang jujur juga. Nah kan disuruh 1 kata tetap aja untuk menjadi pekerjanya. Tetap aja. Untuk melayani Tuhan tuh kan. Tetap aja memuliakan Tuhan. Tetap aja. Tuhan telah memilih saya. 4 kata. Memang Mahanaim ini harus dilatih mendengar. 1 kata Bapak Ibu, 1. Memberi extra mile, memang Pak Simon optimis. Extra mile. Saudara, kira-kira ini yang terjadi, ini menjadi alasan untuk orang Mahanaim hidup. Oke, ini kira-kira aja karena setahu saya cuma 50 penjawab yang bisa isi. Saya lihat paling banyak adalah panggilan atau destiny sama keluarga, cinta, dan Tuhan. Oke ya, saudara bisa stop. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Boleh next? Sekali lagi, pertanyaan yang kedua. Apa alasan saudara ada di
Mahanaim? Nggak ada scan-nya, oke. Boleh tolong QR-nya dikeluarkan. Saudara bisa next. Saudara bisa next. Tadi untuk saudara hidup, ya ada destiny, ada cinta, ada uang, ada yang jujur ya, uang. Tapi kenapa saudara ada di sini? Kenapa saudara ada di Mahanaim? Gereja banyak. Saya tahu ada gereja yang jauh lebih baik. Ada gereja yang penyembahannya mungkin suaranya lebih bagus. Ada gereja yang lebih terstruktur. Ada gereja yang lebih teratur. Ada gereja yang ada kursinya, tempat saudara semua bisa dapat tempat duduk. Tapi apa yang membuat saudara ada di sini? PK saudara juga gak seberapa. Pekerjaannya seberapa banyak. Saudara mungkin kalau saudara bisa jadi dosen di luar. Saudara bisa jadi mahasiswa di luar. Saudara bisa jadi full timer di gereja luar. Saudara mungkin lebih dihargai, saudara lebih dihormati. Tapi apa yang membuat saudara ada di tempat ini? Oke, ini jawabannya kira-kira tentang pelayanan. Tetap ini adalah keluarga. Mahanaim adalah pengabdian. Karena saudara pasukan, ada yang jawab jujur, kuliah. Ya mau apa lagi ya kalau kuliah? Yang gratis di sini kebetulan. Karena sebuah perjanjian, Tuhan, cinta. Oke. Apa? Karena dopak, oke. Karena tudung, karena api, karena khotbah. Karena Joshua, terima kasih loh. Tadi sekilas saya lihat. Oke, karena upgrade, karena pewahyuan. Nah ini udah satu kata semua. Karena berbeda, karena janji, penyembahan. Tetap aja Tuhan butuh saya menjadi tiang keluarga. Tetap aja. Oke, gak apa-apa. Oke, boleh balik ke PowerPoint-nya. Saudara, semua kita butuh alasan untuk saudara dari tempat ini. Saya mau ajak untuk kita buka firman Tuhan. Nanti akan kita balik ke sana ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5-9. Saudara, Salomo memulai pelayanannya atau perjalanannya sebagai seorang pewaris kerajaan dengan sebuah alasan yang sangat luar biasa. Hari itu Tuhan datang dan Tuhan tanya, Salomo, apa yang kau kehendaki? Apa yang kamu butuhkan? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka di ayat yang ke-9 di Alkitab dikatakan Salomo berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kenapa? Why? Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, Salomo memulai perjalanan sebagai seorang raja. Salomo ini gak pernah nyangka bahwa dia adalah raja selanjutnya. Dia bukan anak pertama, dia bukan anak kedua, bahkan dia bukan anak ketiga, bukan anak keempat. Dia bukan dari anak ratu yang sah. Di sana ada Mikal, ada Abigail. Bahkan kalau menurut semua sejarah, yang paling sah untuk melahirkan seorang anak raja pastinya adalah Mikal atau Abigail. Perempuan yang didapati secara legal, perempuan yang didapati secara sah. Bahkan kalau Mikal, dia bisa menyatukan seluruh bangsa Israel. Kenapa? Itu adalah perkawinan antara raja pertama dan raja kedua. What can come wrong dari itu? Dari Saul, bagaimana mewakili seluruh suku Benyamin dan seluruh suku-suku lain. Dan Daud mewakili suku Yehuda. Tapi yang menjadi masalah, muncullah wanita selanjutnya, yaitu Betsheba. Yang semua orang tahu dia perempuan yang bermasalah. Semua orang tahu ini hasil dari bermasalah. Dan muncullah Salomo di sana. Salomo gak pernah siap dia akan menjadi seorang raja. Bahkan dia gak pernah nyangka. Tapi kemudian dia jadi seorang raja. Alasannya sederhana. Waktu dia ditunjuk dan dia memutuskan untuk dia mau menjadi seorang raja. Alasannya satu, yaitu apa? Dia mau menghakimi umat Tuhan. Dan dia mau memimpin bangsa Israel ke jalan yang benar. Why? Karena dia mau memimpin bangsa yang dipimpin oleh ayahnya ke tempat yang lebih baik. Di perjalanan, Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan Salomo. Dia menjadi raja yang sangat bijaksana. Dia diuji berulang-ulang kali.
Dia menjadi raja yang sangat kaya raya, raja yang berhikmat, membawa bangsa Israel masuk ke dalam masa Daud, masa Salomo, masa kelimpahan di mana perak aja tidak ada harganya. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat, di tengah jalan dia melihat semua yang menjadi why dalam hidupnya sudah tergenapi. Dia lihat apa yang menjadi tujuannya waktu dia memulai perjalanan sebagai seorang raja sudah selesai. Maka di Alkitab ditulis pada hari tuanya, setelah dia menggenapi semua yang dia mulai di awal, dia mulai mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah yang lain. Atau saya bisa katakan, dia kehilangan alasan untuk tetap menghakimi umat Tuhan. Saudara, kita semua ada di tempat ini karena sebuah why. Tadi saudara sudah nulis semuanya. Ada cinta, ada destiny, ada pengabdian dan Tuhan. Mungkin yang saya lihat mayoritas paling besar. Saya lihat ada sebagian saudara menulis karena penyembahannya berbeda, khotbahnya berbeda. Karena ada orang-orang yang berbeda. Tapi bagaimana, what if, tiba-tiba suatu hari alasan itu hilang. Suatu kali dosen saya di S1 pernah bertanya, siapa kamu? Siapa kamu waktu orang tuamu diganti? Waktu wajahmu diganti? Waktu keuanganmu diganti? Waktu pakaianmu diganti? Apakah kamu tetap bisa mendapati kamu yang sesungguhnya? Saudara, banyak kita memulai dengan glorious. Saudara punya alasan-alasan supranatural dan ilahi untuk saudara memulai pelayanan di tempat ini. Tapi tidak semua orang punya kekuatan yang sama bahkan lebih sampai akhir. Steve Jobs atau presiden-presiden besar atau penemu-penemu besar atau mungkin di tempat ini saya bisa katakan Ibu Iin. Dia adalah wanita yang sama mungkin seperti sebagian saudara di tempat ini. Dia punya kondisi keluarga yang mungkin tidak jauh berbeda. Mungkin lebih baik sedikit, mungkin lebih buruk sedikit. Tapi saya tahu ada why yang kuat yang membuat beliau tetap lari di dalam destiny. Sampai hari ini beliau ada di Cina. Masuk ke gereja bawah tanah, gereja yang ilegal. Dengan semua resiko deportasi, penjara, bahkan mati. Beliau tetap melakukan. Beliau mengeluarkan seluruh uangnya. Seluruh apa yang dia punya untuk pelayanan di tempat ini. Juga karena why. Ada satu tokoh yang mengerikan juga, Kejadian 37 ayat 33. Tadi saudara yang menulis nama saya di sana, bertobatlah saudara. Di Alkitab ditulis, hari itu Yakub kehilangan alasan untuk dia hidup. Kenapa? Dia kehilangan seseorang. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya dan dia berkabung berhari-hari sampai dia berkata, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Kenapa? Tiba-tiba alasan untuk dia hidup hilang, saudara. Dia sangat mencintai Rahel, tapi sayangnya Rahel tidak dicintai Tuhan. Rahel dikubur di pinggir jalan. Berbeda dengan Lea yang dikubur di Gua Makpela bersama para pendahulu-pendahulunya. Sayangnya Tuhan tidak mencintai Rahel. Rahel mati dengan duduk di atas terafim. Dan dia melahirkan Yusuf dan Benyamin. Benyamin adalah suku yang membuat perang saudara dan hampir dimusnahkan. Dan Yusuf yang walaupun baik, walaupun melakukan yang benar, tetapi tetap dia tidak membawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan. Yakub punya satu alasan untuk dia tetap hidup. Waktu dia bertemu dengan Firaun, dia berkata, hidupku penuh dengan yang pahit, penuh dengan yang sakit. Dan satu-satunya alasan untuk aku tetap bersuka cita adalah Rahel dan anakku Yusuf. Saudara, seringkali kita menaruh why, menaruh alasan untuk kita hidup kepada satu pribadi, satu orang, bahkan benda, bahkan yang lebih mengerikan adalah foto orang mati kita taruh harapan kita. Kita taruh why, kita taruh alasan untuk kita hidup, untuk mengejar uang.
atau yang selalu saya katakan foto orang mati di sana. Yang kita kejar adalah keluarga yang ideal. Yang kita kejar adalah keluarga yang sempurna. Yang kita kejar adalah keuangan yang sempurna. Yang kita kejar adalah pribadi yang sempurna. Yang kita kejar adalah pelayanan yang sempurna. Dan itu menjadi why dalam hidup kita. Pak, saya mau pelayanan. Kenapa? Saya mau berdoa sampai adik saya sembuh. Kenapa? Kalau adik saya sembuh, wah saya akan lebih lagi melayani Tuhan. Sayangnya seringkali bukan itu yang terjadi di Alkitab. Yusuf mendapat semua yang dirindukan oleh manusia. Dia punya anak, dia punya uang, punya tahta, dia memerintah. Tapi toh dia tetap kehilangan Tuhan. Dia kehilangan perjanjian dan dia tetap memutuskan untuk dia tinggal di Mesir. Salomo lebih mengerikan, Salomo lebih jelas. Dia punya semua yang diinginkan pria dan wanita di seluruh dunia. Dia punya harta, tahta dan juga pasangan hidup. Pasangan hidupnya bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma 100, bukan cuma 200, 1000 pasangan hidup. Tapi apakah itu mencukupkan? Ternyata tidak, dan dia berkata, ternyata pengejaran why dalam hidupnya tetaplah sia-sia. Manusia membuat 3 golden circle. Ada golden circle atau lingkaran emas yang manusia terjemahkan dengan inilah yang menggerakkan manusia. Why, how, and what. Banyak atau mungkin saya katakan hampir seluruh dunia tahu apa yang harus dia kerjakan. Contoh, saudara harus dapat uang, saudara harus dapat makan, saudara harus dapat tempat tinggal, saudara harus dapat jodoh, saudara harus. What? Sebagian orang tahu caranya dapat uang. Saudara how, saudara tahu caranya dapat jodoh, saudara tahu caranya dapat pekerjaan, saudara tahu caranya dapat rumah, saudara tahu caranya dapat A, B, C. Untuk what? Tapi tidak semua orang tahu why saudara harus dapat pekerjaan, why saudara harus dapat jodoh, why saudara harus punya rumah. Banyak orang memulai dengan what? Banyak orang punya how. Tapi tidak semua orang punya why. Di STT ada banyak orang-orang yang brilian dalam kuliahnya. Dia punya what, dia punya how. Dia tahu caranya dapat nilai bagus. Dia tahu caranya supaya dosen berkenan. Dia tahu caranya supaya dia mungkin dapat kelompok yang terbaik. Tapi belum tentu dia mengerti kenapa dia harus lakukan semua itu. Saya tahu kebaktian hari ini kurang ideal karena tidak ada wanita yang duduk di sisi sini. Yes, saya tahu hari ini kebaktian lebih sendu sedikit dari biasanya. Kita mencari sosok yang beliau pakai talit, kita semua pakai talit, beliau berlutut, kita semua berlutut. Yes, kita semua menunggu. Bahkan kita semua para pemimpin sempat lupa kalau mic-nya tidak ada yang oper. Kita harus oper-operan sendiri, saudara. Biasa ada jari sakti yang memerintahkan siapa yang deklarasi selanjutnya. Tapi apakah saudara mengerti kenapa tetap kita harus memberi yang terbaik? Kenapa pelayanan-pelayanan bahtera di tetangga-tetangga kita berhenti? Karena mereka tidak pernah menyentuh why yang terdalam. Mereka tahu kebaktian A hanya karena ada hamba Tuhan B. Kebaktian C karena dipimpin oleh si D. Begitu B dan D hilang, kita juga hilang. Karena semua alasan untuk saudara tetap ada di tempat ini tidak pernah menyentuh lingkaran yang paling dalam. Saya punya satu kesaksian tentang anak saya, Miel. Kesaksian yang bagus. Kalau saudara tahu anak saya dulu gak bisa lepas dari jempolnya. Suka ngenyot. Dan saya udah coba kasih betadin. Saya coba kasih kina. Dia tetap kenyot. Suatu kali saya kasih Hansaplast di tangan kanannya. Dan dia berhasil pakai jempol kiri. Sangat mahir dalam mengganti jempol kanan, jempol kiri. Setiap kali saya lihat tangannya sudah mulai luka karena dikenyot, saya bilang, Miel udah mulai luka. Dan dia oke, yang kiri aman, dia akan jempol kiri. Dia lihat kanannya sudah sembuh, balik ke kanan, saudara. Sampai suatu kali saya dan orang-orang di rumah, kami memutuskan untuk memberi pengertian. Miel, kita gak mungkin menghukum seorang anak yang ngenyot jempol.
Nggak mungkin. Kita oke, setiap kali ngenyot jempol bayar 10.000. Nggak bisa juga. Dan kami berkata, kami akan menunjukkan video kenapa kamu tidak boleh ngenyot. Dan singkat cerita kami dapat video tentang bakteri tangan. Film kartun, kami tunjukin Miel, nih loh yang terjadi setiap kali kamu ngenyot. Ada bakteri-bakteri yang bisa masuk dalam mulutmu. Itulah kenapa kamu harus cuci tangan, kenapa kamu harus pakai sanitizer, jaga kebersihan. Saya hampir ngomong jaga kekudusan. Jaga kebersihan, jaga kekudusan juga. Tapi bukan berarti nggak boleh ngenyot jempol, tapi akan ada banyak penyakit yang bisa masuk dalam hidupmu. Dan saudara tahu, dalam satu malam, Miel tidak pernah ngenyot jempol lagi. Sampai hari ini. Hebat, Miel. Dan saya coba beri pengertian demi pengertian. Juga dengan Elion, setiap kali Elion mukul, setiap kali Elion jambak cicinya yang sudah sekian purnama, dia tidak melakukan itu juga. Terakhir kemarin sama mamahnya, itu juga dia cuman pegang, mungkin kurang pakai sunsilk, jadi rambut mamahnya nyangkut. Dan dia, rambutnya rontok banyak. Dia kayak ups gitu. Pengertiannya adalah saya bawa dia ke foto. Kami punya foto di rumah dan saya cuma tunjukkan, Elion, lihat betapa cicimu sayang sama kamu. Dia ngerawat kamu dari kecil. Bahkan coba kamu lihat bagaimana cici kamu jagain kamu dari kecil. Bagaimana mungkin kamu nyakitin cicimu. Dan tiba-tiba berhentilah dia memukul. Saudara, saya lihat ada sesuatu yang berbeda waktu engkau menyentuh why. Saudara yang pernah ke luar negeri, saudara akan tahu hukuman bagi orang yang membuang sampah sembarangan itu sangat mahal. Makanya saudara akan sangat tertib di luar. Tapi itu hanya akan menyentuh what dan how. Sampai saudara mengerti kenapa saudara tidak boleh buang sampah, kenapa toilet harus tetap bersih, maka saudara akan berhenti melakukan itu. Saudara, saya ini orang yang dulu suka gigitin kuku. Selalu. Buat saya kenapa tidak? Saya susah-susah cari gunting kuku, gigi saya bisa melakukannya, saya bilang. Saya bisa melakukan dengan cepat. Sampai suatu kali saya lupa, saya pacaran dengan siapa. Dan dia berkata, kamu gak boleh gigit kuku lagi. Lupa yang mana, saudara? Antara yang ini sebelumnya atau sebelumnya lagi. Tapi beliau berkata, itu gak baik buat kamu. Sama ada banyak penyakit, kotor dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke perutmu, bla 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 bla. Saya nggak terlalu percaya, tapi why saya adalah cinta. Jadi saya memutuskan tidak gigit kuku lagi. Sampai saya mungkin udah 1 minggu saya nggak gigit kuku saya mulai panjang. Saya pertama kalinya saya harus mencari gunting kuku, saking gigitinnya. Jadi saya nggak punya gunting kuku, bahkan harus belajar cara gunting kuku. Saya ketok kamar papa saya. Saya masuk ke kamar papa saya tanya, Papi, ada gunting kuku nggak? Dan papi saya berkata, oh nggak ada. Nih, papi baru selesai gigitin kuku papi. Saudara, sejak hari itu saya kehilangan motivasi saya. Saya berkata, bodoh amat dengan mantan saya ini, pacar saya ini. Saya akan balik ke gigit kuku. Saudara, sampai akhirnya ya saya lebih besar, saya bertemu Ibu Keisha, dan akhirnya saya memutuskan ya sepertinya ini saat yang tepat untuk saya bertobat dari gigit kuku. Dan sampai hari ini pakai gunting kuku, saudara. Tapi sampai itu menembus ke lingkaran yang paling dalam, saudara gak akan bertobat kok. Manusia gak akan bisa bertobat. Manusia tidak akan bisa memberi yang terbaik. Saudara mau dipaksa seperti apapun untuk nabur, latihan nari, latihan musik, latihan kamera, apalagi tidak buang sampah sembarangan. Yang selalu saya temukan ada yang buang sampah di atas dan cuma saya yang ngambil. Jangan-jangan yang buang dia, yang ngambil saya selalu. Jangan-jangan. Saudara tidak akan berubah sampai saudara ketemu lingkaran yang paling dalam. Selama alasan saudara cuman ya takut diomelin buiin, ya saya tahu aja cara nyanyi yang benar. Para pemuritan, semua jemaat di tempat ini, pasukan bahkan yang streaming nanti, saudara kan cuma jadi orang yang mediocre kok. Saudara gak akan memberi yang terbaik. Kenapa? Karena buat saudara ini tentang what and how. Saya bisa nyanyi, saya ngerti cara nyanyi dengan baik, ya saya akan nyanyi dengan baik. Tapi itu tidak akan menyentuh ke kenapa
kamu harus nyanyi dengan baik. Coba lihat di acara Extravagant Love kemarin. Berapa banyak saudara tahu hujan sudah mulai turun. Tapi siapa yang angkat tangan dan menghentikan hujan? Saya tahu ada beberapa kekacauan di bagian MCR, di bagian media. Tapi berapa banyak yang memutuskan membantu bagian sana? Saudara tahu ada banyak hal yang terjadi. Saudara tahu ada mungkin ada kasur yang belum tersusun. Ada kursi yang berantakan. Selama saudara nggak punya why, saudara akan berkata selama tempatku aman. Karena aku nggak punya alasan untuk nolong mereka. Sampai saudara berkata, saya punya alasan sebab saya tahu Tuhan layak terima yang terbaik. Bahkan bukan kerjaanmu pun saudara lakuin kok. Gak usah diuber-uber, ayo latihan. Gini kita mau sidang ilahi, kalau kita gak latihan Tuhan tidak berkenan. Gak usah. Karena saudara tahu kenapa saudara harus memberi yang terbaik. Kenapa saudara harus latihan. Kenapa saudara harus kumpul. Saudara bukan jadi how yang expert. Artinya saudara tahu bagaimana cara jadi penari yang baik, bukan. Saudara tahu kenapa kamu harus jadi penari yang terbaik. Saya tahu kenapa saya harus bangun lebih pagi dan datang lebih awal. Saya tahu kenapa saya harus menjaga tempat ini tetap bersih. Saya tahu kenapa saya harus tetap prima dalam bukan cuma setiap kebaktian, tapi mungkin setiap saat. Saya tahu kenapa saya harus memberi yang terbaik. Saya tahu kenapa saya harus menyiapkan diri saya lebih. Walaupun mungkin beberapa alasan tidak semulia itu, tapi saya tahu why. Bahkan saat tidak ada orang yang lihat, saat tidak ada spotlight dan tepuk tangan, saya akan tetap melakukan why. Penelitian berkata waktu saudara mengerti tentang why, maka ada satu bagian dalam otakmu, otak saudara adalah limbic brain yang akan berkomunikasi dengan otak saya. Dan itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun. Itu sebuah pengertian gelombang yang cuma dimengerti oleh limbic brain namanya. Sederhananya adalah kalau saudara melakukan sesuatu dan saudara merasa it doesn't feel right. Saudara pernah? Kok sepertinya saya nyetir tapi it doesn't feel right. Kok kayaknya ada yang gak pas saya pergi ke tempat ini. Itu Roh Kudus. Tapi orang dunia mengatakan itu bukan psikologi, itu biologis. Karena limbic brainmu, mereka gak percaya dengan hati atau perasaan ya. Mereka percaya dengan hormon. Limbic brainmu berkata kamu gak punya why yang cukup. Kenapa saudara ada di tempat ini? Kenapa saudara perlu pindah 2 angkot, bahkan jalan kaki sampai ke tempat ini? Oh, AI saya mencarikan saya sistem limbik. Oke, mengerikan juga AI ya. Oke, dia mendengarkan saya juga khotbah. Oke, maaf. Saudara, kita seringkali gak punya alasan yang cukup untuk kita ada di tempat ini. Apa yang membuat Ibu Iin tetap bersemangat di umurnya? Mungkin beliau susah naik ke atas sini. Tapi dia punya why yang tepat untuk dia tetap ada dan tetap naik. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Simson diberikan why sama Tuhan. Simson, kamu harus jadi nazir Allah. Kamu gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Why? Ya kan pertanyaannya selalu why. Kenapa? Karena kamu kupersiapkan untuk memulai penyelamatan dari tangan orang Filistin. Simson gak pernah ngerti. Simson dia pikir itu cuman kekangan. Pokoknya dia gondrong, dia kuat. Dia makan dari bangkai singa, yang itu juga dilarang. Dia nazir, gak boleh. Dia melakukan, dia pesta. Dia punya perempuan-perempuan yang dia suka. Apapun yang dia lihat, dia mau, dia ambil. Dia marah dengan orang, dia bunuh. Dia kesal, dia angkat pintu gerbang. Dia gak pernah mengerti why dia hidup. Sampai akhirnya matanya dicungkil, dia telanjang, dia ditertawakan, dia diperkosa berulang-ulang. Hakim-Hakim 16 ayat 28, barulah dia mengerti kenapa dia harus hidup. Supaya dia membuat pembalasan terhadap orang Filistin. Saudara, itu membutuhkan waktu puluhan tahun.
Sampai akhirnya Simpson ngerti kenapa dia hidup. Itu harus dengan tangan yang dirantai, mata yang dicungkil. Menurut sejarah, dia bukan menggiling, tapi dia diperkosa berulang-ulang. Sampai lahir Goliat, itu salah satu anak dari Simpson. Dia diperkosa berulang-ulang, dia ditertawakan. Baru dia mengerti why. Atau mungkin kita bisa terjemahkan dengan destiny. Tapi saya katakan, barulah Simpson mengerti alasan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Coba saudara lihat di Kejadian 45 tentang Yusuf. Yusuf bermimpi bahwa dia akan jadi penguasa. Dia bermimpi saudara-saudaranya menyembah belasan tahun, puluhan tahun. Dia masuk ke sumur, dia dijual, dia ditipu lagi oleh juru minuman. Dan dia berkata, akhirnya di saat dia sudah jadi penguasa, akhirnya setelah saudara-saudara yang datang, baru dia berkata, tetapi sekarang aku ngerti kenapa aku harus di sini. Saudara bisa baik? Puluhan tahun dia coba dengan caranya sendiri. Ada satu sharing yang bagus sekali di Hananeel kemarin. Orang Majus tahu raja itu datang di bawah bintang. Tapi masalahnya bintang cuma datang pada malam hari. Di siang dia coba improvisasi kira-kira bintangnya di sebelah sana. Makanya dia tersesat sampai dia datang. Dan gara-gara mereka lah pembantaian anak-anak di Bethlehem. Itu karena mereka gak ngerti why. Saudara, dunia roh itu gak ada waktunya. Dunia roh berkata tentang everlasting. Selama-lamanya, selama-lamanya, lama-lamanya, lama-lamanya. Maka pada waktu firman itu diucapkan, Yusuf, kamu akan jadi penguasa. Bahkan bulan dan bintang akan menyembahmu. Itu sudah terjadi di alam roh. Tapi butuh waktu untuk dari roh jadi ke alam daging. Dan itu penantian yang kita gak suka. Dan Yusuf gak pernah ngerti kenapa. Kenapa dia harus dibuang ke sumur. Kenapa dia harus dijual. Dengan tidak pakai sandal, dia berjalan di tengah padang pasir. Kakinya melepuh. Dia mungkin dilecehkan berulang-ulang. Sampai dia masuk ke rumah Potifar. Dia dibohongi di sana, dia dituduh di sana. Dia difitnah. Dia dimasukkan dalam penjara yang tidak ada sinar matahari, yang tidak ada jangka waktunya. Dia masuk ke dalam sebuah pit, sebuah dungeon. Dia ditipu lagi oleh saudara-saudaranya, teman seperjuangannya, yaitu juru minuman. Barulah akhirnya, setelah dia jadi penguasa, setelah dia lewatin puluhan tahun proses, dia berkata, akhirnya aku tahu ini kenapa. Ayub, Tuhan harus membawa dia kepada semua penyakit. Tuhan harus bawa kepada semua anak-anaknya mati, hartanya habis, istrinya meninggalkan dia. Barulah dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Saudara, itu butuh puluhan tahun buat banyak orang untuk mengerti why. Saya akan tutup dengan Matius 26 ayat 39. Yesus yang 100% manusia, 100% Allah. Hari itu di Taman Getsemani, di tengah semua kegentaran, ketakutan, Yesus bisa melihat di masa depan. Yesus tahu sakitnya. Yesus tahu dia akan ditinggal Bapa. Dia tahu semua cambuk, semua salib, mahkota duri yang membuat bahkan seperti firman Tuhan mengatakan, dia tidak layak lagi dibilang seperti manusia. Karena hancur seluruh tubuhnya. Bahkan sejarah menulis, sampai ada orang yang mencoba menggambarkan tulang rusuknya pun terlihat dari luar. Karena cambuk. Dan hari itu Yesus berkata, Bapa, biarlah engkau luputkan, tapi bukan my why, your why. Biar bukan tentang aku, bukan karena aku, bukan caraku, bukan why-ku, bukan kenapaku, tapi kenapamu Tuhan. Your will be done. Saudara, kau ada di tempat ini, cari
alasanmu yang sesungguhnya, saudara. Saudara cari kesembuhan, what if kesembuhan itu gak pernah datang? Saudara cari uang, what if uang itu gak pernah datang? Saudara cari gembala yang enak, gembala yang sesuai, pelayanan yang sempurna, manusia yang sempurna. What if itu gak pernah datang dalam hidup? Saya selalu katakan, saudara yang memulai dengan cinta. Ingat, manusia berkata tentang jatuh cinta. Kalau saudara memulai dengan, ya saya mengasihi Bu Iin, dia wanita sempurna. What if suatu hari engkau melihat ketidaksempurnaannya? Kau berjalan di dalam perjalanan pelayanan, kau tahu cara nyanyi yang terbaik, cara menyembah yang terbaik, cara jadi jemaat yang terbaik. What if suatu hari engkau bertemu dengan satu hal dan kau kehilangan what if itu? Satu-satunya yang kau punya cuma alasan kenapa kita harus tetap ada di tempat ini. Saya lihat alasan duit, uang, itu semua gak cukup dan gak akan pernah cukup. Saudara punya uang 1 juta, 100 juta, 10 juta, 1 miliar, 100 miliar. Saudara lihat apa yang terjadi dengan semua presiden-presiden, semua konglomerat-konglomerat yang 100 miliar pun gak cukup buat dia. 1 istri, 2 istri, 3 istri, 1 perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan. Sampai engkau menemukan why engkau hidup. Mari tutup matamu sebentar.